Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan beberapa rumus Excel yang sering digunakan dalam pengolahan data. Di sini, pada studi kasus kali ini, kita diminta untuk membuat rekapan UKT mahasiswa berdasarkan data-data yang telah disediakan pada tabel data mahasiswa, tabel UKT mahasiswa, dan tabel pembayaran. Dalam pengisian rekapan UKT mahasiswa, kita akan dibantu dengan diberikan petunjuk keterangan seperti yang terlihat di bawah tabel rekapan UKT mahasiswa. Baiklah, untuk yang pertama, kita diminta untuk mengisi kolom jenis kelamin dan gaji orang tua menggunakan VLOOKUP berdasarkan tabel data mahasiswa. Di sini, untuk jenis kelamin dan gaji orang tua, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini dapat kita gunakan apabila kita ingin mencari data di mana data ini memiliki bentuk vertikal. Jadi kita langsung saja kita buat sama dengan VLOOKUP. Di sini untuk lookup value, karena di sini kita diminta untuk mencari jenis kelamin dan gaji orang tua berdasarkan data mahasiswa, maka lookup value-nya itu berupa nama mahasiswa. Titik 2, titik koma. Selanjutnya untuk tabel array-nya di sini merupakan tabel data mahasiswa. Kita blok tabel data mahasiswa dan kita kunci agar tidak terjadi perpindahan tabel. Selanjutnya untuk kolom index number, di sini kita lihat untuk jenis kelamin berada pada kolom kedua. Oleh karena itu, kita isi nomor 2. Dengan range lookup-nya itu false, yang berarti nilai yang akan kita cari itu hanya nilai yang tepat berdasarkan datanya. Tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengisi setiap barisnya. Maka untuk kolom jenis kelamin sudah terisi sesuai dengan data dari mahasiswa. Begitu juga dengan gaji orang tua, kita kembali menggunakan VLOOKUP dengan lookup value berupa nama mahasiswa dan tabel array-nya yaitu tabel data mahasiswa. Sedangkan di sini untuk kolom index number, kita lihat untuk gaji orang tua berada pada kolom ketiga. Maka di sini kita isi dengan angka 3. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah, maka untuk gaji orang tua dari setiap mahasiswa sudah terisi sesuai dengan tabel data mahasiswa. Baiklah, untuk yang kedua, kita diminta untuk mengisi level UKT berdasarkan tabel UKT mahasiswa menggunakan rumus if. Di sini kita akan menggunakan rumus if yang biasanya digunakan untuk mengembalikan satu nilai apabila dalam kondisi benar dan nilai lain dalam kondisi salah. Sini kita lihat untuk tabel UKT mahasiswa itu level UKT ditentukan berdasarkan gaji orang tua. Maka untuk level UKT akan kita buat berdasarkan gaji orang tua menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, logical test-nya itu gaji orang tua. Kita lihat untuk pertama, jika gaji orang tua itu lebih kecil dari 3 juta, maka mahasiswa akan mendapatkan level UKT 1. Namun, jika tidak, mahasiswa masih memiliki 4 pilihan lain. Oleh karena itu, kembali kita gunakan rumus if. Jika gaji orang tua lebih kecil dari yang sebenarnya itu 5 juta, maka mahasiswa akan mendapatkan level 2. Namun jika tidak, kembali kita gunakan rumus if. Jika gaji orang tua lebih kecil dari 7 juta, maka mahasiswa akan mendapatkan level UKT 3. Namun, jika masih tidak, maka kembali kita gunakan rumus if karena masih terdapat 2 pilihan, yaitu level 4 dan level 5. Maka jika gaji orang tua mahasiswa itu lebih kecil dari 9 juta, maka mahasiswa akan mendapatkan level UKT 4. Nah, di sini karena hanya terdapat satu pilihan, dan jika
kondisi tidak memenuhi keempat keadaan tadi, maka mahasiswa akan mendapatkan level UKT 5. Dan kita tutup kurung sebanyak kurung yang dibuka. Sebelum itu, untuk setiap kondisinya akan kita kunci untuk menghindari terjadinya perpindahan sel. Sini kita kunci untuk setiap keadaan. Dan jika sudah, maka enter. Dan untuk level UKT, setiap mahasiswa telah terisi sesuai dengan data pada tabel UKT mahasiswa. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi kolom UKT berdasarkan tabel UKT mahasiswa. Di sini untuk pengisian UKT, karena tabel UKT mahasiswa berbentuk kolom, maka kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Dan berdasarkan tabel, kita lihat untuk besarnya UKT itu didasarkan pada level UKT yang didapatkan oleh mahasiswa. Maka untuk lookup value-nya yaitu berupa level UKT mahasiswa dengan tabel array-nya yaitu tabel level UKT dan juga besar UKT. Selanjutnya untuk kolom index number, kita lihat untuk besarnya UKT itu terletak pada kolom kedua. Oleh karena itu, kita isi dengan angka 2. Tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengisi semua baris. Dan untuk UKT mahasiswa dapat dilihat pada tabel rekapan UKT sesuai dengan besarnya UKT pada data tabel UKT mahasiswa. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi kolom pemotongan UKT dengan 25% jika gaji orang tua lebih rendah dari 3 juta. Di sini kita akan menggunakan rumus if karena terdapat dua kondisi yang terjadi, yaitu jika lebih rendah itu 25% dan jika lebih tinggi dari 3 juta maka tidak akan mendapat pemotongan UKT. Di sini kita gunakan rumus if, buka kurung. Logical testnya di sini karena dikatakan gaji orang tua lebih rendah dari 3 juta, maka untuk logical testnya yaitu gaji orang tua lebih kecil dari 3 juta. Dan value if true. Kondisi hasil jika benar, maka akan diisi dengan 25% atau mendapatkan pemotongan UKT. Sedangkan jika salah, maka akan diisi dengan 0% atau tidak mendapatkan pemotongan UKT. Kita tarik ke bawah. Maka untuk kolom pemotongan UKT dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi kolom UKT final. Nah, UKT final ini dapat dihitung dengan mengurangkan besarnya UKT dengan besarnya pemotongan UKT. Jadi untuk UKT final, yaitu UKT dikurangi dengan besarnya pemotongan UKT sama dengan perkalian antara UKT dengan pemotongan UKT. Maka di sini kita kalikan pemotongan UKT dengan nilai UKT dan enter. Ini kita tarik ke bawah dan dapat dilihat di sini untuk Ani karena tidak mendapatkan pemotongan UKT maka UKT-nya tetap 2.500.000. Sedangkan untuk Besi karena mendapatkan pemotongan UKT 25% maka UKT final untuk Besi yaitu 600.000. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi kolom status pembayaran berdasarkan tabel pembayaran. Di sini kita diminta untuk menggunakan rumus HLOOKUP. Penggunaan rumus HLOOKUP dikarenakan tabel pembayaran itu berbentuk horizontal. Jadi di sini kita menggunakan HLOOKUP. Dengan lookup value-nya itu yaitu berdasarkan nama dari mahasiswa. Tabel array-nya yaitu tabel pembayaran. Dan untuk row index number, di sini kita lihat untuk status pembayaran berada pada baris kedua. Oleh karena itu, kita isi dengan angka 2 dan tutup kurung. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengisi semua baris. Dan dapat dilihat status pembayaran dari setiap mahasiswa.
Dan yang terakhir yaitu kita diminta untuk menghitung jumlah mahasiswa yang mendapatkan pemotongan UKT menggunakan CONIF. Di sini CONIF digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Jadi kita gunakan CONIF. Di sini untuk range-nya, kita diminta untuk menghitung mahasiswa yang mendapat pemotongan UKT. Oleh karena itu untuk range berarti kita akan pilih kolom pemotongan UKT. Dengan kriteria yang akan kita cari atau yang akan kita hitung itu mahasiswa yang mendapatkan pemotongan UKT. Dan sebelumnya data yang kita dapatkan yaitu pemotongan UKT itu sebesar 25%. Oleh karena itu untuk kriterianya di sini kita isi dengan 25%. Tutup kurung dan enter. Maka dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang mendapatkan pemotongan UKT itu terdapat 2 orang, yaitu Besi dan juga Meti. Oke, sekian saja penjelasan mengenai penggunaan rumus Excel yang sering digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.